Selasa Secara kecantikanku. Iya, secara cantiknya bersinar ya. Iya, aduh, secara sinar meronaku tidak terlihat karena tertutup sama hijab itu beban. Tapi ketika beban itu tidak dibarengi dengan hati, jadi beban banget. Tapi ketika aku benar-benar Bismillah, ya Allah, aku mau pakai hijab. Beban batin aku yang gak pernah orang rasain loh, Bunan. Makanya aku benar-benar ngajakin buat orang-orang yang belum siap pakai kerudung. Jangan pernah ada kata aku gak siap pakai kerudung, aku gak siap. Jangan, kita gak pernah tahu kita di dunia kapan. Aku juga selalu kayak gitu, Bunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Mari sering di perpustakaan, bertemu lagi dengan saya dan Dede Sulastri. senang sekali. Ini perdana kalinya saya satu frame dengan Bu Dede Sulastri. Biasanya kita masing-masing ya, kita punya segmen masing-masing. Tapi kita hari ini akan membahas buku yang sangat menginspirasi. Sosok yang mungkin ya bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang kelahiran tahun 70-an, tahun 60-an. Ini sosok yang terkenal, sangat terkenal. Beliau ini pemain sinetron, sekaligus membawa acara juga ya, penyanyi juga, dan akhirnya menulis buku. Luar biasa. Astri Ipo. Pasti udah pada tahu. Iyalah, yang bapak-bapak kita mungkin ya, yang pasti tahu lah. Saya juga ketika mendengar Astri Ipo, saya juga tahu gitu siapa sih Astri Ipo. Cuman nggak terlalu jauh ya. Bahkan jejak digital yang saat ini pun yang apa yang dilakukan Astri Ipo banyak juga ya di internet. Dan sekarang itu dia itu dakwah ya, sibuk dakwah. Ya, dakwah tentang keislaman aja, hijrah dia. Lebih mempererat, memperbaiki ilmu agamanya dia yang dari dulu gitu. Pokoknya wah, panutan banget ya buat kita para perempuan mah ya. Iya, bukan hanya satu karyanya Astri Ipo. Saya lihat ada beberapa karyanya dan kita akan membahas buku mana dong. Coba diperkenalkan dulu. Oke, ini Bu Nani, ini juga nih. Judulnya itu Bukti Cintaku Padamu. Pengarangnya itu ya Astri Ipo sendiri. Penerbitnya dari Mizania. Ini tahun terbitnya itu tahun berapa ya? Bentar ya, saya takut lupa nih. Nanti kalau lupa bagaimana? Nah, tahun penerbitnya itu dia tahun 2008. Wah, udah lama kan ya? Berarti udah lama ya, hampir sekitar berapa tahun tuh? Ada berapa? 14 tahun. Berarti sekitar 14 tahun. 14 tahunan ini bukunya. Hebat banget. Ini tuh nyempil Bu Nani. Iya. Buku ini waktu saya cari itu di rak itu nyempil. Nggak tahu tiba-tiba pengen baca ini. Asik juga kan. Dan ada kata pengantarnya juga dari siapa ini? Dari Ineke Koesherawati ya. Tahu? Teman artisnya juga. Iya, tahu. Tahu. Kapan ketemunya? Aduh, jangan gitu dong. Kita beda level jadinya, ketahuan beda levelnya kita ya. Ini Ineke Koesherawati adalah artis juga pada masanya. Ya kita pasti ada tahu lah. Astri Ipo, Ineke Koesherawati, siapa tuh Bu Nani? Depi Permatasari. Ya, lagunya yang mana ya? Aduh, lupa sih kalau yang Keke, ya tahu. Terus satu lagi itu artis yang siapa, astagfirullahaladzim, yang istrinya Anjasmara tuh siapa tuh? Anjasmara. Alala, aku juga lupa. Dia nih Tami. Dia, ya. Kenal nggak? Enggak. Ya, Bu Nani kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu. Kali aja yang makan sok gaul lah sama bapak-bapak. Bapak-bapak mungkin dia kenal dengan Dono Kasino Indro, pasti. Itu. Dono Kasino Indro. Iya, benar. Dono Kasino Indro juga seangkatan. Anak-anak kita juga tahu Dono Kasino Indro. Kayaknya tahu sih, kayaknya gitu. Karena kalau nggak tahu juga sih kalau anak aku tahu. Karena kan sering di karena Dede mungkin sering nonton juga. Di review terus-terusan kan di TV. Iya. Nah, jadi pasti tahu Dono Kasino. Seperti ini juga Bu Nani, Ineke Koesherawati, Astri Ipo. Dan ini Bu Nani, saya bilang ini kenapa saya pilih buku ini, karena di bawahnya ini ada nih, tak kalah jilbab bukan penjara. Tuh, ini yang bikin aku pilih buku ini.
Ya, kalau dari segi judulnya juga sudah menarik ya, Bukti Cintaku Padamu. Iya. Kalau boleh saya tebak nih, kayaknya ya perjalanannya beliau ya, perjalanan beliau Hijrah sehingga beliau. menemukan titik di mana saya harus lebih mementingkan Allah kali ya, Nah, kayak gitu ya. Mungkin dekatkan gitu ya. diri. Iya. Dekatkan diri sama Allah. Asik. Ini bukunya itu kalau aku baca itu nggak berat, nggak berat sama Nah, sekali. kenapa Iya. Dedek baca buku ini? Karena ini sesuai sama pengalaman aku, Iya. benar-benar sesuai sama pengalaman aku. Aku kan dulu bisa dibilang juga nggak pakai jilbab, terus kena agama kurang, terus nggak terlalu tahu sholat itu penting, tapi nggak pernah tahu kalau sholat itu akan membawa kita ke ketenangan. Tahu kalau pakai hijab itu kayak tahu sholat wajib. itu wajib Tahu. gitu, tapi Nggak iya, tahu iya, dalaman-dalamannya. iya, Jadi iya, iya. pas aku pilih buku ini nih, tatkala jilbab bukan penjara itu benar-benar banget. Aku banget. Kan Bu Nani dulu tahu ya, aku tuh nggak pernah pakai hijab nih dulu ya. Kita cerita dulu. Tapi memang benar sama kayak buku ini. Iya. Aku dulu nggak pakai hijab. Aku selalu bilang, Dedek pakai hijab. Ah enggak, jilbabin hati dulu. Nah pasti pernah juga di sini yang bilang kayak gitu, pakai jilbab, hijabin hati dulu. Ngapain pakai jilbab kalau hatinya juga udah masih nggak bagus? Ternyata itu salah. Mau sampai kapan gitu kita ngejilbabin hati kita sendiri, kalau kita hidayahnya nggak dijemput-jemput. Aku selalu kayak gitu Bu Nani. Tapi biasanya orang kenapa ngomong kayak gitu tuh? Biasanya karena seorang itu termasuk Dede mungkin ya pernah bertemu dengan orang yang pakai hijab malah mengecewakan, berarti nggak sih? Nah itu Kayak gitu ya. Ya. Makanya akhirnya bilangnya berpikir kayak gitu ya. Makanya jilbabin hati dulu. Yang nggak pakai jilbab aja masih yang banyak yang pada baik. Padahal nggak tahu ya, namanya juga manusia ya, dikecewakan sama manusia mah beda harusnya. Karena kayak belum tahu gitu. aja. Kayak ini ya Sri Ivo, kita kan Bu Nani aku udah nikah ya, udah punya anak juga. Keinginan memakai hijab bukan disuruh suami juga, tapi karena kesadaran diri. Karena ya Allah, mau sampai kapan aku membuka rambut aku, leher aku, ya seenggaknya kan kalau kita nggak pakai hijab terlihatlah aurat kita. Dari situ aku mikir, ya Allah, kan aku udah punya suami, kapan lagi aku bisa pakai tutup? Aku tutup, ya tapi suami fine aja seperti Asri Ivo. Dia itu keinginannya ingin pakai hijab itu udah dari dulu, tapi suaminya nggak pernah mengizinkan. Oh, dia tidak diizinkan Nggak sama diizinkan. suaminya. Dia bilang, Ayah, aku mau pakai hijab. Dia bilang, Bunda jangan dulu, nanti karir kamu begini. Alasannya kali ya. Alasannya itu. Lalu Asri Ivo tidak pantang menyerah. Dia tutup satu persatu. Misalkan awalnya dia pakai bajunya pendek, tutup satu-satu. Ya. Tapi dia benar-benar menuruti apa itu suami bilang. Ya, prosesnya gitu ya. Sampai dia tertekan bertahun-tahun, dia pengen pakai hijab sampai menangis tahajud, pengen memakai hijab. Lah kita sama suami kita dibebaskan, tapi kita ya gitu ya. benar nggak Uran? Tapi kita fine aja. Atau mungkin kayak saya nih udah pakai hijab malah disia-siakan. Disia-siakan saya menyanyiakan diri sendiri, misalkan ya tidak, kualitas ibadahnya tidak ditambah, misalkan kayak gitu kan. Proses Bunan, aku juga proses. Seperti aku udah pakai hijab, tapi mulai sekarang, tapi aku semenjak aku pakai hijab, pada saat sholat aku selalu berniat tidak pernah mau buka. Aku nggak, kalau setiap sholat, setiap udah wudhu, mau di kantor mau dimanapun, aku nggak pernah buka kerudung, pakai aja ketika sholat. Mungkin proses dari situ ya, satu-satu. Dan yang penting juga proses aku seperti Astri Ivo itu menuruti suaminya tidak mau berdosa. Tapi lama-kelamaan sama Allah kan dijawab ya. Akhirnya dia mau umroh, tapi ada halangan nih, kayak di sini suaminya membiarkan, silakan Bunda dulu saja umroh. Jadi dia sendirian umroh ya? Sendirian, meskipun daftar berdua, karena anak nggak ada yang jaga. Ternyata sepulang dari umroh kan dia pakai hijab. Suaminya lalu terbiasa ngelihat Mbak Asri Ivo pakai hijabnya. Akhirnya silakan Bunda lanjutkan. Itu perjuangan dia, ya Allah, pakai hijab tenan. Aduh gila, sampai bertahun-tahun dia memperjuangkan ingin menutup aurat. Aku sampaikan. Tapi kalau di mata teman-temannya gimana? Mata teman-temannya ya pro dan kontra banyak. Teman-teman selebnya banyak yang bilang paling juga sebentar kan. Paling juga sebentar, nanti dibuka lagi. Tapi dia selalu istiqomah, selalu ikut pengajian, istiqomah diajakin teman-temannya. Misalkan teman-temannya dia berubah jadi pakai hijab, tapi pada akhirnya dia membuka lagi, buka tutup, tapi dia nggak pantang menyerah.
Itu aku bikin sedih banget, pokoknya sedih banget. Pokoknya ya Bunda, buku ini Tak Kala Jilbab Bukan Penjara itu bener. Kadang kan kita pikir gini, kayak aku dulu juga gini, kalau aku pakai jilbab, gimana kalau jepit aku yang cantik tidak terlihat? Nah, aku dulu kayak gitu. Gimana kalau rambut yang udah aku bonding gak terlihat sama orang? Aku juga kayak dulu kayak gitu. Gimana kalau aku beli anting gak terlihat sama orang? Berarti aku masih memikirkan dunia gitu ya. Tapi ya sekarang mah aku Padahal gak enak ya, peduli. gak pakai hijab mah gak Enak. usah beli anting. Tuh kudu nyisiran. Jadi gak pakai anting kemarin Gak usah. gak ada yang tahu. Tapi Bu Nani dulu, Bu Nani juga tahu. Iya. Dulu aku waktu di kantor itu pakai hijab karena dipaksa sama teman-teman. Ah, ya kan? Dibeliin kerudung loh, teman-teman dia sama Bu Nani. Biar seragaman. Biar seragaman. Kalau kita sih kayak gitu kan. Ada Dipakai, acara kan biar seragaman ayo. Tapi terbebani akunya. Iya. Ya ampun, ih asa goreng patut. Serasa kecantikanku. Iya, secara cantiknya bersinar. Iya, aduh, secara sinar meronaku tidak terlihat karena tertutup sama hijab itu beban. Tapi ketika beban itu tidak dibarengi dengan hati, jadi beban banget. Tapi ketika aku benar-benar Bismillah ya Allah, aku mau pakai hijab. Ada dulu teman aku yang memutuskan aku pakai hijab itu mereka bilang kayak gini, Dede, kamu mau pakai hijab gak pakai hijab tetap nanti di apa nasab di apa ya? Dihisab di nanti Iya. yaumul kiamat ya. Di situ aku mikir, Dede katanya kalau nanti kamu pakai hijab gak pakai hijab tetap yang pakai hijab pun banyak gosipnya, yang ngegosip hibah. Bener juga ya. sih. Kenapa juga aku harus menunda? Ya kayak Dede kan, sebelum pakai hijab, Dede pasti melihat orang yang pakai hijab juga sebelah mata kan. Iya Kan percuma kan mereka pakai hijab juga ngegarosip anggar gitu, padahal ya namanya juga manusia proses ya. Dari situ kan aku juga proses, oh aku pakai kerudung berarti aku harus menjaga pandangan. Proses ya aku juga Bunda, sedikit demi sedikit. Dulu itu tuh aku jadi pengen nangis ya. Dulu itu nih berbagi cerita aku dulu gak pakai kerudung, semakin aku terlihat aurat itu semakin aku suka loh. Bener banget nih, semakin aku terlihat, maaf ya kalau zaman dulu paha, semakin aku terbuka paha itu aku semakin seneng. Dia wah cantik Bu Dede, makin aku ingin ngebuka. Iya. Makin di-sweet sama orang, makin ngebuka seneng tangan. Oh berarti badan aku bagus, oh berarti aku cantik, berarti aku harus lebih seksi lagi. Tapi sekarang ya Allah, kalau bisa aku apa namanya, kalau bisa di balikin, aku nggak pernah mau nggak pakai kerudung, aku nggak pernah mau paha aku terlihat, aku nggak pernah mau rambut terlihat sama orang lain. Sama tuh kan Ra, kata aku juga harus beli tisu. Aku bener-bener tuh kan dari sedih, aku bener-bener Bunda. Sekarang itu hijrah, aku pengen menutup aurat itu bener-bener. Makanya sekarang itu benar-benar, makanya aku bilang ya Allah, keputusan aku memakai kerudung itu adalah tepat. Karena setiap aku ngelakuin kesalahan, malu sama kerudung aku, malu sama sifat aku. Tahu sendiri kan Bu Nani sifat aku kayak gimana. Tapi ketika aku sadar ya Allah itu salah, aku nyesel Bu Nan, nyesel banget kenapa aku nggak pakai kerudung. Nyeselnya sampai sekarang gak pernah. Itu beban batin aku yang gak pernah orang rasain loh Bunan. Makanya aku benar-benar ngajakin buat orang-orang yang belum siap pakai kerudung, jangan pernah ada kata aku gak siap pakai kerudung, aku gak siap. Jangan, kita gak pernah tahu kita di dunia kapan. Aku juga selalu kayak gitu Bunan. Aku sedikit demi sedikit gak pernah mau ninggalin sholat. Seperti yang Mbak Asri bilang, dia dulu gak pernah kalau lagi syuting, kalau sholat selalu bilang nanti. Tapi setelah dia hijrah, setiap ada panggilan dari Allah, itu kan dari aku nangis Bu Naninya. Aku benar-benar sedih benar kalau ingat zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Ya kayak Mbak Asri, ini benar-benar ngisahin tentang aku banget Bu Nani. Ternyata ya Allah, untuk menjemput hidayah itu kita jangan tunggu nanti hidayah belum datang. Ternyata hidayah itu benar kata Mbak Asri Ivo. Hidayah itu selalu datang setiap menit, setiap waktu. Cuman kitanya aja yang gak sadar, gak dilakuin gitu. Kayak aku dulu mungkin waktu Bu Nani ngasih aku kerudung. Iya, tapi kan hidayah juga titik balik ke seorang itu pasti berbeda-beda ya Dede. Yang sudah merasakan Dede
kan Dede kan udah merasakan dua sisi yang Udah, itu ya ya. Allah. Udah banget Bu Nani. Pesannya itu kata Dede ya. Pesannya aku Jangan tunda. ditunda. Jangan. Itu semua pasti akan mengikuti kebaikan. Proses kita untuk hijrah itu pasti akan mengikuti. Kayak aku masih suka baju fashion ya. Fashion sama yang syar'i bedakan ya. Pengen aku juga, cuman kan proses ya. Proses, gak mungkin juga aku bisa tiba-tiba langsung pakai yang panjang-panjang. Pengen hati teman, masih proses. Sama kayak mungkin aku dulu pengen pakai kerudung, masih proses. Tapi kalau aku ingat kayak zaman dulu ya Bu Nan, Masya Allah, kalau pengen diundur waktu gak mau Bu Nani. Justru aku Mau ya. selalu bilang kayak gini, ya Allah, kenapa nggak kayak Bu Nani dulu? Bu Nani kan pakai kerudung terus gak pernah dibuka. Nyesel aku Bu Nani, Masya Allah, nyesel sekali. Nyesel setelah aku tahu kalau menutup aurat itu kan ada di Al-Quran ya. Nggak tahu juga ada di ayat berapa ayat, cuman pernah tahu kan ada ya. Ya, wajib. Ya Allah, aku benar-benar pokoknya Bu Nani, aku berpesan ke anak Bu Nani, anak perempuan, buat anak-anak di sana yang masih kecil, yang masih gede, jangan ajarkan anak kalian memakai baju yang terlihat aurat. Ya. Semakin kamu terlihat aurat, itu tantangannya semakin kamu ingin memperlihatkan. Itu yang aku rasain. Iya. Itu benar-benar Bu Nani. Nah, mungkin sobat Mastaka yang ada di fase seperti itu ya, berhentilah sejenak. Benar sih. Karena kan terkadang kalau kita menuruti ego, mungkin kayak Dede kayak tadi Iya, Ih, benar. siapa lu gitu nyuruh-nyuruh gitu ya. Iya. Coba deh berhenti sejenak gitu. Iya. Kenapa sih kamu suka ngebuka gitu Iya. ya? Bener. Kayaknya itu gak mulai setan deh Bu Nani. Kadang laki-laki juga kayak gitu ya. Udah tahu cewek tahu. sedang dipuji gitu kan. Kakak dipuji Oh, gitu ya. kakak Aduh, dipuji jadi gitu ya. kamu kalau perempuan dipuji sama laki-laki itu ada dua Oh, kemungkinan. Satu, perempuan itu tidak suka dipuji karena berasa dilecehkan. Kedua, dia senang dipuji, ingin dipuji-puji lagi. Iya, tapi kan Kayak gitu. ada fasenya kan, kayak tadi Dede fasenya. juga ada fase di mana ih senang banget sih dipuji ya. Semakin terbuka kan semakin Benar. Nah mungkin sobat Itu Mastaka yang saya ada di rasakan. fase kayak gitu, Bu Itu. Dede pernah merasakan itu. Dan Pernah akhirnya merasakan. bagi Bu Dede itu menjadikan penyesalan ya, penyesalan. Penyesalan yang paling kayaknya nggak pernah hilang deh di hati aku Bu Nani. Kenapa aku dulu kayak gitu? Kenapa aku dulu kayak gitu? Nyeselnya. Tapi Masya Allah. insya Allah kok Nyesel. udah pada lupa kok orangnya sekarang. Yang dulu ketemu sama Dede kayak gitu. Iya kan? Karena udah proses, orang tuh pasti nerima juga sekarang udah deh seperti ini gitu kan. Yang dulu mencuit-cuit. Kamu sendiri. Kalau mereka aku juga lewat pasti udah lupa kok. dicuit-cuit. Aduh, entah nyuitannya karena cantiknya, apa karena ingin menggodakah, benar kan? Ya, kayak gitu. Tapi cantik sih memang deh. Cantik, cuman cantik itu bagi orang ada yang kayak gitu Bunda. Mungkin aku baru sadar gini, mungkin ya maaf di luaran sana yang terlihat seksi itu kenapa dia ingin meningkatkan keseksiannya kembali, semakin dibuka, karena mungkin itu kepuasan sendiri. Sama kayak aku. Kepedean. Iya. Iya, karena kan memang perempuan itu begitu. Semakin dipuji kelepek-kelepek gitu kan. Kelepek, baper. Aku dibilang, udah cantik deh, bajunya warnanya pink. Duh, berasa gue pengen pink lagi. Secara diginiin aja, udah ini kok gemukan. Parah ya. Perempuan tuh gitu ya. Kepikirannya. Padahal kan yang punya badan kita gitu ya. Itulah mungkin perempuan kali ya. Ya. Pokoknya Bunan, aku mah bener-bener baca buku ini itu berkaca kepada diri sendiri gitu ya. Jadi banyak juga di sini artis-artis yang mereka disadarkan oleh Mbak Asri Ivo, banyak yang udah hijrah, dan sekarang kan yang aku bilang tadi, Mbak Asri Ivo kan sekarang mendalami ngajar-ngajar juga. Iya. Itu namanya dakwah ya. Dakwah juga sesuai dengan kemampuan dia. Dia itu selalu membaca Al-Quran sama artinya. Iya. Kadang kan aku juga baca Al-Quran gak sama artinya. Ternyata kata dia suka sambil nangis, ya Allah, terlalu jauh aku darimu. Masya Allah ya. Makanya mungkin ini Saya sih juga harus baca kayak iya. lebih memperkuat lagi. tatkala jilbab tuh, bukan Sobat penjara. Mastaka kayak gini ya. Ini buku Asripo, saya lihat juga ada buku tentang parenting. Banyak ya buku pengarang. tentang parenting, kemudian ada beberapa lah karya Asripo, luar biasa ya. Terkenal loh Bu Nani Asri Ivo pada masanya. Iya. Buku-bukunya pemain film. Main film yang terbaru itu
tahun 2016 ya aku lihat. Yang Surga menanti. iya itu Surga Menanti yang sama Umi Pipik ya. Istrinya itu apa, almarhum Uji. Yang paling lama yang kita kenal apa? Nyai Dasima. Ya, itu nggak tahu tahun berapa yang dia Itu, Jawa. tahun Kan 70-an kalau nggak salah. Nani tahu nggak rambut Asri Ipo tuh zaman dulunya terkenal Tebel kan? banget. Iya, Tahu tebel kan? Nah, cantik Bagus. mungil ya Allah. Tapi sekarang dia masih awet muda. Dia kalau kita gituin mau nggak ya? Ajakin jangan podcast. jangan bilang aku rambut aku. Tapi kan Kenapa harus cantik. spill juga rambut akunya? Cantik ini juga Ya Bu Allah, Nani. ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Amin. Seandainya nih Ya Dede, Allah, seandainya amin. sama pertanyaan ketika sama waktu podcast sama Teh Desi, seandainya nih ketemu Astri Ivo, apa yang akan Teh Desi Dede Apa ya? tanyakan atau mungkin sampaikan kepada Astri Ivo? Pertama, senang ketemu sama artis ya. Aku tuh nggak idola, tapi aku kagum dengan hijrahnya dia yang bener-bener konsekuen. Nggak kayak yang sekarang-sekarang kan hijabnya tutup buka. Dia selalu konsekuen. Masya Allah perjuangannya ya. Aku pengen nanya, Mbak Astri, kenapa Mbak Astri itu tidak tergoda oleh godaan yang banyak banget, apalagi artis ya? Kok bisa sih dia sekonsekuen itu mempertahankan hijrahnya itu, apalagi hijabnya ya? Aku pengen nanya gitu. Bagi resepnya buat aku, karena aku Dede pengen nanya. Pengen nanya. Kenapa pengen nanya itu? Aku pengen jadi teman dia di surga. Luar biasa. Aku pengen jadi temannya di surga. Masya Allah. Buat semuanya juga mungkin ya. Aku doakan kita berjuang bersama-sama menuju surga. Nanti post tag ya Astri Ivo-nya. Iya benar. Biar mudah-mudahan datang ke aku, karena aku pun benar-benar mengagumi Masya Allah dengan hijrah. perjuangannya. Dan Bu Nani lupa, dulu itu bukan ya, sekarang juga masih ada brand Rabani. Dulu itu dia maskotnya loh waktu pertama hari. Iya kan? Ya kita kan pakai yang kerudungnya warna Iya. yang ada RR-nya di sini. Iya. Ya. Iya. Iya maskotnya ini Bu. Oh iya. Iya, dari apa, kerudung dari jilbab. Iya. Dia Masih nggak ya takut. sekarang ya? Hah? Masih nggak ya? Masih mungkin ya. Masih Karena nggak ya? mungkin banyak kegiatannya dia mungkin ya. Jadi agak Iya. berkurang kali ya. Iya di kampus-kampus kata Dede juga kan tadi ya. Cantik pokoknya, luar dan dalam. Semoga Bu Nani dan aku pun cantik luar dan Jadi dalam. ini menurut Dede rekomendasi buat siapa nih bukunya? Ini menurut aku Bukti Cintaku Padamu itu tak kalah jilbab bukan penjara, rekomendasi buat kita kaum muslimah. Ya, kaum muslimah itu bukan berarti harus selalu memakai jilbab ya yang dibilang muslimah. Yang nggak pakai hijab pun selama dia muslimah wajib baca ini, karena ini penting banget buat menuju surganya Allah. Iya. Ya. Kan mungkin salah satunya kewajiban kita itu adalah menutup aurat ya Bu Nan, seperti di ayat apa tadi teh? An-Nisa ya. Iya. Nah, supaya kadang buat nah, Iya. oh udah di Enggak An-Nisa. tahu. Aku nanti kita cek lagi. Salah. Pokoknya rekomen banget buat para perempuan yang ada di seluruh dunia. Jangan apa ya? Jangan takut untuk pakai hijab. Iya. Atau kalau enggak yang masih sedang galau. Iya betul. Bagus. Ini bukunya juga ringan ya. Ringan, nggak terlalu berat. Di situ ringan. Cerita ya di ini kan dengan ceritanya dia Iya. keinginan menaikkan ibadah haji. Ibadah haji sampai dia apa Dan- namanya, rezeki. Ada cerita yang relate nggak dengan Dede di sini? Ada Beberapa part atau hanya satu? beberapa part. Beberapa part yang Banyak, kata aku juga itu aku banget gitu. Aku banget. Makanya aku senang bacanya. Selain dari bukunya nggak tebel, iya benar. tipis tapi penuh dengan makna. Tapi penuh makna itu ketika orang bacanya dengan benar-benar kali ya. Berarti ini masih zamannya Ustadz Jepri ya? Iya. Itu kan Ustaz Ustadz Jepri nulis juga di sini. Zaskia Meka juga nulis di sini. Ya kan Jessica mereka tahu Bu Nani? Kasih komentar ya Iya, tahu. mereka udah pada mereka sudah. sekarang juga Iya, kan masih iya. on kan ya. Iya. Masih ada 22 cerita. Termasuk ada tips memilih kerudungnya nih. Ada. Pakai kerudung ya yang bahannya nyaman. Iya, betul. Gitu. Pokoknya rekomen banget. Nanti Bu Nani baca sampai selesai. Mudah-mudahan siap. ada buku Astri Ivo judul-judul yang Herlina lain. juga nulis di sini. Umi Pipik ya, ada juga. banyak banget. Nih, Al-Ahzab ayat 59. Hei Ya. Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka tidak lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Iya. Maha Penyayang lagi Maha Ya. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan Al-Ahzab berarti, ya, udah ada di surat kan berarti ya. ayat 59. Iya.
Tuh padahal udah ada di surat, tapi aku kenapa dulu nggak kayak gitu. Ya begitulah Iya. Nani. Ada semuanya di surat di Al-Quran itu ternyata memang benar ya. Wajib kan ya. Masya Allah. Begitulah Oke, pokoknya. baik Sobat Mastaka, yang mau membaca buku nanti silahkan datang ke perpustakaan ya. Kalau bisa beli buku, belilah Ya. bukunya, jangan beli buku yang bajakan juga. Mm-mm. Kalau yang tidak punya uang untuk membeli buku, datanglah ke perpustakaan ya. Kita ada di Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat. Silahkan datang ke kita atau perpustakaan manapun ya. Kali aja ada bukunya di sana. Gratis, insya Allah. Iya. Setiap perpustakaan pasti menyediakan buku yang gratis. Tis mantap. Oke, terima kasih Sobat Mastaka. Mari sering ke perpustakaan. Saya Nani dan Dede Sulastri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Serangnya. Meraih mimpi untuk suka bumi yang lebih baik. Ayo kita tingkatkan literasi untuk suka